Cukup ya bang, segitu bang. Oh apa tunjuk aja nanti. Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya. Itulah Pak, udah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman. Iya Bu ya, makasih ya Bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain. Tol tuh, bagus Pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat. Hey, bersiaplah saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga. Dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota. Di udara kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang dimanapun berada. Alhamdulillah ya Bu Abang ya, kita jumpa lagi Bu Abang. Kok udah jam 11 nih Bu Abang, acara kita Teras UMKM. Nah Bu Abang, di Teras UMKM nih Bu Abang, kita mengenalkan produk-produk nih Bu Abang. Nah buat Bu Abang yang pengen cari kue, nah kue-kue yang untuk acara untuk Bu Abang makan seorang nah bisa lah Bu Abang cari-cari di Facebook Pro4. Banyak Bu Abang UMKM yang udah mau ini sih nasional lah ya. Tapi kita sih berharap bahwa UMKM kita nih bisa jual secara nasional, bisa online ya, bisa ditengok oleh semua yang ada di Indonesia nih Bu Abang. Baik itu penjualan secara online bisa Bu Abang ya. Tapi apa ke roti nih bisa, nanti kita ngomong-ngomong sama abangnya ya, ownernya. Bu Abang buka-buka lah FB, Bu Abang buka FB, di situ udah ada wajah ownernya, pemiliknya nih, The Roti ya. The Roti. Nah, owner The Roti, petik atas ROTY. Nah, cari itu Bang. Mereknya itu ya, Bu Abang ya. Jangan merek yang lain. D petik
ROTY. Ada roti. Ada Bang Robin Januardi ya. Dan juga orang rumah. Inilah nih sebetulnya sebagai apa ya, motor penggerak gak ya beliau nih kan. Siapa lagi asisten ya. Asisten setia. Yaitu istrinya. Berarti udah punya istri dah abang nih dah. Kalau misalnya mau kenalan, kita kenalan yuk dengan Bang Robin ya. Selamat siang Bang Robin. Halo, siang. Bisa dekat sedikit Bang. Siang, Bu. Nah Bang Robin ini kan owner The Roti nih Bang. Alah, saya tengok kan lo kue-kue kita tuh Bang. Alamak banyaknya abang nih. Ini kayaknya masih banyak lagi lah nih Bang ya. Ada masih. Produknya. Ada kenalkan sekitar 30 item lagi sih, Bu. Di Oh, rumah. sebenarnya bisa kenalkan enggak dengan kakak nih? Asistennya nih. Motor penggerak benar-benar Ini nih. owner juga sini, Bu. Ownernya. Dahlia, Ibu Dahlia. Ibu Dahlia. Kak, manggil kakak ya lah ya. Lebih masih muda soalnya. Kami nak manggil ibu tuh. Saya anak pula kan masih muda soalnya. Biar awet muda ya Kak ya. Nah, ngomong-ngomong kan The Roti nih Kak. Rupanya kakak nih dan abang nih udah melanglang buana kemana ya nih jual roti nih? Kalau untuk Kalimantan Barat tuh kita udah sampai ke Kabupaten Kapuas Hulu sih, Bu, yang paling jauh. Jadi bagian terujung dari Kalimantan Barat. Terus untuk luar negeri juga pernah masuk, kita ke Malaysia juga pernah. Itu melalui bayar, jadi mereka bawa produk kita dari Pontianak ke daerah Malaysia waktu itu. Alamak, jauhnya. Untuk luar negeri udah masuk ke Malaysia. Untuk luar Kalimantan itu yang biasa sering tuh Jawa. Jawa sama Kalimantan Timur. Jadi kita kan ada kenalan ya. Kenalan dari lembaga seperti Pertamina juga kita ada kenalan. Jadi biasa kalau tim Pertamina datang ke Kalbar itu biasanya mesan roti kita, Bu. Mesan roti kita untuk dibawa ke Kaltim. Terus kalau Jawa itu biasanya melalui just tip mereka. Kalau mereka ada keluarga datang ke Kalbar, pulang ke Jawa, mereka bawa gitu. Nah ini kan langganannya kan orang BUMN ya Bang ya. Iya. Nah berarti kan mereka tuh kan punya selera juga sama kayak kita juga kan, ada selera gitu ya. Apa sih Bang istimewanya roti abang nih sampai mereka tuh bisa dapat pelanggan tamu-tamu dari luar gitu Bang. Kalau misalnya abang nggak nanya ke apa sih sukanya dengan, biasa kan orang kan roti banyak nih Bang. Kenapa sih bisa suka selera rotinya roti ini Bang? Apa istimewanya kalau menurut abang lah? Istimewanya dari roti kita ini dari tekstur sih, Bu. Tekstur kita lembut, terus kita kan ada krim ya di di dalam itu. Nah, jadi antara roti, krim dan abon terus kita kombinasikan dengan cabai dan daun bawang. Nah, itu yang buat mereka rindu kali ya. Rata-rata kalau untuk bawa ke daerah luar itu yang roll abon. Roll abon, berarti banyak kue gurih gitu ya? Iya, Kak ya? gurih juga. Kalau yang itunya Bang, misalnya kan gini kan pasaran itu yang selera orang ya Bang ya. Maka kita kan pasti cari yang sesuai dengan selera orang kan. Selera orang banyak gitu Bang. Nah untuk mengetahui selera orang banyak tuh apa ke survei dulu ke buat yang anunya nih, motor penggeraknya nih, produsen ya, memproduksi kue nih. Kalau untuk pelanggan sih Kak, biasanya tuh lebih sering ke yang abon, mereka lebih suka. Yang abon Iya. gitu ya. Abon kan ada dua tuh, abon Ada sapi, dua. ayam. Yang ayam, Oh yang ayam. mereka bilang abon kita beda katanya, beda dari yang lain. Kakak memang bikin sendiri abonnya Nah, tuh? kita ada kerjasama Kerjasama sama dengan UMKM Kak? UMKM tapi dari Jawa. Pantes lah. Gimana gak abang sama kakak nih jual produknya, apa bisa bersaing harga gitu? Karena kan kata kakak bilang modalnya aja, ongkosnya kan belum lagi ongkir. Kan? Kalau untuk roti ini kita buatnya di sini, Bu, langsung di pabriknya di The Roti. Kan memang kalau abon ini kita kerjasama dengan UMKM Jawa Tengah gitu. Jadi untuk abon masih disuplai dari sana. Tapi untuk proses-proses pembuatan rotinya di sini gitu. Jadi kita gabungkan. Ibaratkan mereka jago buat abon, kita jago buat roti gitu ya. Jadi kita gabungkan gitu. Akhirnya terciptalah ini produk yang namanya roll abon.
dari gorengnya. Kan selera orang kan biasanya itu tadi tuh ya, biar mau tahu selera orang gitu ya Kak ya. Maklum orang-orang kita nih kan sukanya kan gurih, ada manis-manis Iya. sedikit. Terus Inilah dia. cabai Apa dah? pedasnya itu. Pedas-pedas. Betul betul. Wajib ada Pedasnya. cabai. Nah, saya mau tanya. Karena kan emang jarang ya Bu, berarti ada cabenya itu jarang gitu ya. Iya sih. Kebanyakan kan nggak ada cabai. Nah, di rolabun Saus ini ya ada biasanya. cabai gitu. Nah, itu salah satu daya tarik pelanggan sih. Yang bisa ngulang seperti itu. Ngomong-ngomong, tahan berapa lama roti abang nih bang? Kak, 2 hari. 2 hari. Iya. Kalau untuk roll abon. Roll abon. Karena kita nggak menggunakan bahan pengawet Bu, jadi rotinya memang nggak kurang kuat ya. Maksimal sih 3 hari, cuman kita biasanya info pelanggan 2 hari. Kalau roll abon ya itu maksimal 3 hari. Karena 3 hari itu teksturnya udah mulai berubah sih. Agak kasar. Kalau rekomendasi iya. 1-2 hari itu rasanya hampir sama gitu. Kalau yang ketiga hari itu dia Teksturnya. udah mulai berubah, tapi masih layak untuk konsumsi. Kalau sama kue-kue yang lain juga gitu sama. Enggak, ada yang beda kayak Melbourne 1 harian aja. Kalau Milban ini di krimnya Bu, krim cheese-nya itu nggak tahan ya. Makanya dia harus masuk di pendingin. Freezer. Di chiller. Chiller. Oh, chiller. Udah Kalau udah freezer chiller. beku. Oh, beku. Iya kalau freezer kan udah beku deh ya. Kalau chiller tuh masih bisa lah Dingin gitu ya, ya. dingin gitu, masih bisa bertahan gitu. Itu bertahan berapa hari lah tuh kalau masuk di chiller tuh? Kalau Milban bisa 2-3 hari sih Bu, sama kurang lebih jadi kayak roll abon dia tahan. Tapi dengan catatan masuk ke dalam pendingin ya. Wajib dingin. Wajib dingin. Nah bang, sama kakak nih kan tadi katanya sampai ke mana-mana nih jualannya nih. Emang abang promosinya pakai apa tuh? Pakai WA ke? Pakai media sosial lain ke? Tuh gimana? Awalnya WA ya. WA. Awalnya WA. Pakai Terus WA. kita kembangkan ke Facebook. Facebook, Marketplace. Iya, marketplace, terus ke Instagram, dan sekarang yang lebih booming nih TikTok TikTok. kayaknya. Oh TikTok. Jadi lebih laju. Lucu ya. Memang di mana tempat produksinya nih bang? Nah, produksi kita tuh di Jalan Raya Desa Kapur, Komplek Bumi Fortuna, nomor CC7. CC7. Iya. Kalau misalnya ada orang nih bang mau jadi reseller gitu. Nah, Nah, ada nggak sih reseller, banyak nggak reseller abang nih? lumayan. Kakak nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Pantas lah. Itu proses pembayarannya kayak mana tuh? Apa ke dia langsung bayar atau pesan langsung tunggu dulu sampai laku atau gimana? Langsung sih Bu, Langsung kita. bayar. Jadi kalau tidak siap mereka lakukan pembayaran sih kayak gitu. Oh, berarti dia kalau misalnya udah ada pesanan, abang langsung bikin gitu. Iya. Oh, Kan mereka sistem PO. Mereka kan rekap dulu. Rekap sebelumnya. dulu. Tapi kita roti-roti udah kita ready, udah kita ready-kan, tinggal topping aja sih Bu. Oh. Rotinya udah siap, jadi kita kan udah bisa baca nih apa produksi-produksi untuk besok, kita udah bisa baca tuh. Jadi kita akan buat sesuai yang Pesanan, order. diperlukan gitu. Tapi akan kita lebihkan sih, misalnya pesanannya ada 100 ya gitu ya. Nah, paling enggak kita harus buatnya sampai 200 atau 300 gitu. Karena kan memang ada beberapa pelanggan tuh langsung datang ke rumah. Jadi pesan tanpa pakai Iya. order dulu. Langsung datang. Konsumen juga datang. bisa langsung Bu. Kita restoran juga di rumah. Etalase di rumah ada gak? Di rumah. Pantas. Kita pabrik di rumah. Oh, luar biasa. Jadi produksinya mungkin satu hari berapa ratus tuh satu jenis? Kalau total bisa 700-an Bu. Banyaknya. Semangat. Alhamdulillah. Benar alhamdulillah. Proses yang awalnya dari satu loyang kata orang tuh kan, sekarang alhamdulillah ada. Apa sih kak menurut kakak sama abang nih yang bikin usaha abang nih bisa jadi banyak pembelinya? Mungkin kan proses jatuh banget pasti ada ya bang ya kakak ya. Nah itu dari tahun keberapa lah itu bisa enak gitu usahanya lancar? Tahun ke ini sih ke-3 ke-4 lah gitu. 3 ke-4. Sudah mulai apa? Produk tuh mulai sempurna lah gitu. Karena memang di Kan awal-awal tuh masih belum. belajar kita. Belajar. Iya. Nah, terus kayak mesin juga itu pengaruh. Dulu mixernya kecil ya, 7 liter, sekarang udah 20 liter. Nah, itu pengaruh. Oh, pengaruh. Iya. Karena kan dulu kan kita untuk dana kan belum ada ya Bu. Jadi kita kumpulin, pas dana udah ada baru kita beliin untuk apa yang besar-besarnya gitu.
muter-muter Ah, itu kan murni memang- soalnya memang tanpa proses gitu. proses tidak ada pinjaman apa Oh, iya. gitu. Jadi pas ada dana kita nambah alat yang lebih besar gitu. Karena kan gini Kak ya, kalau UMKM nih kan kita bisa lihat lah Bang, kayak ada yang berhasil, ada juga yang kan tidak semuanya kayak misalnya Abang sama Kakak ini kan jalaninya tuh kan proses ya, dan proses. udah jadi gitu kan, alhamdulillah ya Kak ya. Tapi kan ada juga orang UMKM tuh udah jalan terus banyak banyak yang berhasil, banyak juga yang belum berhasil gitu. Itu kan kita kan apa sih namanya, bisa memberikan masukan gitu kan Kak, ada rasa apa sih namanya, kebersamaan lah dengan mereka gitu kan, gimana rasanya. Dulu kita juga sempat penjualannya turun Bu, sempat ini sih kita pernah di tahun-tahun kedua tuh agak berat sih. Kedua agak berat. Jadi mulai penjualan turun. Tahun berapa permintaan tuh? kurang. 2024 Empat. ya. Berarti baru 2022 Abang buka nih. Iya. 22. Oh, alah baru ya. Baru 4 4 tahun. tahunan. Berkah, Alhamdulillah. berkah anak juga. Iya. Luar biasa. Nah itu penjualan turun, tapi harusnya kita introspeksi sih, kalau penjualan turun kita harus cepat apa ya? Cari Cepat. tahu. Kita harus sumber-sumbernya kenapa sih kok penjualan turun, itu kita analisa dulu sih. Kebetulan kemarin memang produknya belum masih Bu. Jadi produknya apa nggak sempurna sekarang gitu. Nah ternyata konsumen yang di luar kota ini apa permintaannya kurang. Ternyata produknya ini setelah 2 hari itu udah mulai berubah. Nah itu akhirnya kita kaji, kita kembangkan resep baru waktu itu, yang resep yang bisa tahan 2 hari gitu. Nah dari situlah tuh mulai tumbuh lagi kita tuh, mulai bangkit lagi kita. Oh Jadi- gitu. Upgrade berarti. Iya kita upgrade produk, kita upgrade. Taunya dari mana Bang? Misalnya ini orang ndak mau beli ini karena ini gitu. Dari konsumen sih. Oh, Yang ada Ada memberikan dia info. Komplain gitu Kak. Apa komplainnya waktu itu Kak, boleh tahu? Cabenya Kenapa? Gitu. apa tuh? Biji. Di bijinya tuh kayak timbul apa? Apa ya, jamur gitu. Jamur. Oh. Nah dari situ kan, dari jamur itu kan ganggu ke roti tuh ya. Jadi rotinya juga tidak Asam maksimal. jadinya. Asam. Jadi setelah itulah tuh kita langsung itu kan, oh gimana ya caranya biar cabenya agak tahan lama. Ya udah kita pikir oh mungkin harus agak kering. Jadi sebelum dibuatkan ke roti kita oven dulu cabenya. Biar dia lebih tahan lama. Iya. Kan Biar kering kadar tuh. airnya kering. Betul, kadar airnya Iya, kurang kadar gitu. Nah dari situ sih Bu, kita belajar dari pengalaman. Iya. Tapi jangan sampai apa ya, Jangan udah penjualan turun langsung udahlah, maksudnya harus tetap lanjut kita. harus cari akar masalahnya di mana sih. Pasti sih biasanya kalau kayak gitu sih di produk sih, kalau menurut saya sih. Di produknya ya, bukan harga gitu. Bukan. Bukan, waktu itu produknya memang kurang maksimal waktu itu. Jadi upgrade terus, Iya. diperbaiki. Diperbaiki. Rasanya, Iya. teksturnya Teksturnya. gitu ya. Gimana? Ngomong-ngomong kakak nih belajar dari mana nih? Ada belajar dari sekolah kan? Biasanya kan ada orang yang kakak Iya. kan? Dari mana kakak nih? Nggak ada belajar dari sekolah sih Kak, murni dari YouTube. Dari ternyata iya manfaat gak ya Iya. dari YouTube ya kak ya. Apa tuh ide pertamanya tuh kok bisa sih? Udahlah kita bikin ini ya bang, misalnya kan dengan suami ini kan, kita bikin ini ja, bikin itu ja. Gimana model pertama tuh? Pertama tuh kan pernah waktu itu ada roti viral, roti Abon Fla namanya kan. Nah itu kan pengen beli, cuman harganya tuh agak mahal. Jadi cobalah nih bikin sendiri coba awalnya tuh pakai ulen tangan. Oh, Jadi cuman ya itulah teksturnya ndak terlalu lembut. Ndak terlalu lembut kan, jadi kita tuh tiap hari lah coba bikin iseng posting ke WA, banyak yang nanya pula kan. Nah, di situ lah kita mulai mikir, oh boleh nih kayaknya jadikan bisnis. jadikan bisnis. Ya, pas juga kan di rumah ndak kemana-mana, bisa sambil jaga anak. Oh Iya. gitu. Tapi sebelumnya nih abang sama kakak nih memang kerja di luar kan memang, atau memang apa namanya mau merintis usaha dari awal nih memang? Awalnya saya kerja di luar juga dari dulu Bu. Awalnya. Akhirnya resign. Nggak kisah mampu. kisah nyata nih. Akhirnya resign. Soalnya kewalahan sendiri di rumah. Karena waktu itu
customer makin banyak, Heeh. terus produk kita juga makin dikenal, makin yang penting tuh dipercaya sama konsumen sih. Dia yakin dengan produk kita, akhirnya mereka ramai, ya itu akhirnya saya mutusin untuk berhenti dan mengembangkan roti ini bersama istri. Kalau menurut abang nih bang, kan banyak nih bang pandangan-pandangan dari UMKM juga nih, kan ada yang datang ke sini, ada yang bilang kalau untuk memajukan usaha, kita kan sharing juga nih bang, siapa kan yang pendengar kita nih kan atau nonton nih kan mereka yang belum itu ya bang ya, masih mau berjalan, masih masih mengusahakan untuk dapat pelanggan, kepercayaan pelanggan lah gitu bang kan. Ada yang bilang pakai media sosial, ada juga yang bilang cocoknya tuh di konten kreator, ada juga yang katanya pakai agen. Kemudian kalau kakak ini kan pakai media sosial ya kak ya? Iya. Nah, pakai media sosial, semua media sosial, Facebook, Iya. TikTok, TikTok ada. pokoknya semua tuh udah dimasukkan gitu ya. Menurut kakak nih, yang paling efektif ya, nanti cocok-cocokan ya. Nah, WhatsApp juga ada di grup WhatsApp. Menurut kakak tuh yang bener-bener bisa diandalkan tuh dari mana pemasarannya kak? Konten kreator. Kalau untuk media sosial sih TikTok ya, cuman di TikTok kan butuh video yang bagus ya. Nah, video yang bagus itulah tuh kita kerjasama dengan beberapa selebgram gitu sih Bu. Jadi ada beberapa selebgram yang fokus di kuliner waktu itu. Jadi kan kita nggak boleh asal pilih ya, karena kan kebetulan produk kita makanan, jadi kita harus cari selebgram yang memang fokus di makanan ya. Nah, akhirnya kita ajak kerja sama, nah itu terus video-video mereka tuh juga ngebantu sih waktu itu di tahun 2025 itu penjualan memang langsung melesat dari postingan selebgram itu dikolaborasikan dengan TikTok kita gitu. Itu tembus 105.000. 105.000 yang beli. Enggak, maksudnya yang insight penontonnya Bu. Oh, penontonnya. Ah. Berarti kan udah itu kan mereka kan udah ada ini ya ancang-ancang gitu kan. Jangkauannya lebih Jangkauannya luas gitu. nah benar. Jangkauan lebih luas, apa ya, akhirnya kan konsumen banyak yang tahu nih, oh ternyata ada roti di sini, oh ada roti. Nah itu sangat membantu sih dari media sosial. Ada nggak yang banyak datang ke tempat atau etalase abang di rumah nih sama kakak nih, ada gitu datang? Banyak. Alhamdulillah banyak. Tetangga kak atau orang yang jauh-jauh atau Jauh-jauh dari Jauh-jauh. Jujur, Ada yang dari luar kota ada juga. dari luar kota juga. jadi kan yang paling jauh kan ke Pasulu nih. Mm-mm. Pasulu Itu kan? untuk pengiriman. Pengiriman ke Pasulu. Reseller. Reseller. Kalau Ada juga. Sungai Pinyu ada ya waktu Oh, itu. Pinyu. Sungai Pinyu datang ke Desa Kapur untuk beli roti, waktu itu ada. Daerah Kakap juga ada biasa. Sekadau Sekadau biasa, jauh ya. langsung datang. Kadang mereka tuh gini Bu, mereka kadang kayak Eskadau mereka ada apa kegiatan di sini ya, pas mau pulang biasanya. Nah, buat mereka mau pulang kampung dan memang kan di Desa Kapur tuh apa ya strategis menurut saya karena mereka pulang kan lewat situ ya, daerah Tayan. Nah kadang mereka belok sebentar ke Desa Kapur beli roti. iya betul, bisa lewat situ ya. Karena produk kita nih juga kan dari tampilan juga oke. Kadang mereka itu untuk oleh-oleh. Iya sih betul. Packagingnya bagus Ya. gitu kan, jadi tidak perlu lagi orang tuh nak bungkus-bungkus lagi kan. Ini udah representatif lah ibaratnya kan. Nah kalau misalnya ini kan abang tadi bilang banyak orang yang beli. Nah memang harganya tuh dari berapa sampai berapa sih bang? Terjangkau nggak sih kak? Kalau untuk harga kita sih yang paling rendah sih nih abon ayam mix keju tuh kita bandrol dengan harga 25.000. 25.000, bener lah. Benar. Yakin? Yakin. Kalau orang mau jual lagi gimana? Kalau orang mau jual lagi beda harga kali ya? Kalau biasanya untuk reseller kita harganya sama sih Bu. Sama. Kecuali memang ada beberapa reseller yang udah lama, terus dia ordernya juga melebihi apa target misalnya kita kan ada batasan juga harus order sebanyak ini gitu kan dan dia mampu gitu. Nah itu bang biasa ada potongan-potongan sih. Tapi hanya beberapa reseller sih yang kita kasih Bu. Kalau sampai 700 tadi ya, Iya. apa produksinya? Berapa karyawan tuh? Karena 8. Kalau untuk yang bantu kita sih saat ini sih ada sekitar 8 orang sih Bu. 8 orang. Tapi kita bagi 2 shift gitu. Oh 2 shift, tapi Iya. tiap hari tuh. Tiap hari. Iya, Sabtu Minggu alhamdulillah. libur. Tanggal merah
Nggak ada libur. Kecuali ini sih kita liburnya apa? Pas lebaran itu agak lama. Agak Pas lama. Idul Fitri, Idul Ah. Adha kita libur lama. Oh pasti ini kalau Idul Fitri, Idul Adha laku. Lama. Laku enggak? Laris paling laris tuh bulan kapan, apa masa periode kapan lah Kak nih roti ini kan biasanya kalau mohon maaf ya kalau yang kue kering itu Iya. kan mau dekat-dekat itu banjir tuh, banyak yang bilang kayak gitu kalau kesini tuh rame sekali, luar biasa meludak tuh. Kalau ini roti-roti ini yang Roti juga sama sih Bu. sama. Lebaran kemarin juga kita mau roti apa orang beli gitu. Kewalahan. Iya. Waktu pas mau akhir dia biasanya. Heeh. Katanya untuk oleh-oleh ada yang untuk apa? Lebaran kan. Iya. Karena Buka mereka puasa. tuh pengen Buka juga puasa. sih. Biasa kan untuk kue kering, kue lapis saya biasa saya dah. siapin roti nih katanya. Oh ada gak ya orang Iya. yang ada suka roti benar. Disiapin Betul. sama mereka. Jadi memang Heeh. pas lebaran itu biasanya termasuk tinggi sih Heeh. apa permintaan pasar. Oh. Nah, Heeh. Oh gitu. dulu sempat juga mikir kayaknya lebaran ini tapi ternyata enggak gitu. Oh ternyata lebaran pun laku gak? Ah. Banyak gak? Momen-momen apa lagi Kak selain lebaran gitu? Bagi rapot. Bagi rapor. Oh iya guru no ngasih guru. Ah. Oh maksudnya bukan ngasih apa? Itu tanda ucapan terima Tanda kasih, ucapan terima tanda kasih. kasih sayang. Ya. Karena kan udah selesai nih. Hari guru. Oh hari guru Iya. banyak juga. Oh itu momen banyak ya. Kalau kita kan biasanya kan kalau hari-hari besar tuh kan karangan bunga tuh kan banyak tuh. Biasanya Iya, kan pesan-pesan betul. hari ibu, hari-hari besar kenegaraan gitu kan banyak. Oh kok ini pas hari guru ya luar Ya, biasa. hari guru. Pokoknya hari-hari besar tuh kadang memang tinggi permintaan Bu. Tinggi. Karena kan memang itu salah satu strategi kita ya. Jadi buat produk yang menarik, Mm-mm. punya nilai seni di dalamnya sehingga orang apa ya, wah cantik gitu kan, jadi bisa betul, untuk betul. hadiah. Nah itu salah satu strategi yang kita buat biar produk The Roti ini tidak hanya kalian makan sendiri tapi bisa kasih untuk orang-orang yang tersayang gitu. Ya. Iya. Yang tersayang. Jadi tadi berapa model, berapa jenis bang Kak kuenya? 30-an lebih sih. Nggak bingung ke Kak? Hah? Buatnya Kak, kan Kakak yang buat kan? Iya, dibantu karyawan juga. Nggak bingung ke banyak-banyak gitu? Awalnya sih mungkin ya? bingung sih, Awalnya Bu. bingung. Kan udah biasa Udah jadi udah biasa nggak dah. bingung sih. Oh. Saya tak bayangkan nih mungkin karena bukan bidang kita kali ya. Iya. Kalau Kakak kan udah bertahun dah kan. Ah. Udah ibaratnya luar kepala tuh udah ingat gitu. Terus tim Model-model. juga support sih. Heeh. Ada beberapa tim tuh memang udah paham lah gitu. Heeh. Kita kasih kode ini, oh tahu dia langsung. Oh. Cuman yang sakit tuh emang di tahun-tahun awal bentuk Pas. tim yang solid tadi tuh yang lumayan berat gitu. Kalau- Kalau mereka nggak paham awalnya Bu. Mereka nggak paham, mereka nggak punya skill. Nah orang-orang itu yang kita rekrut, kita ajarin, kita kasih dia skill gitu. Ini nih kan kan biasanya kan orang buat roti kan ini ya kakak abang bilang tadi kan tidak ada skill. Nah resep-resepnya gimana? Caranya diajarin dah gitu. Sampai pandai sampai gitu. pandai. Oh luar biasa. Berproses juga mereka kan awal-awalnya masih harus dibimbing. Heeh. Nggak bisa langsung Heeh. pandai gitu. Dari manggang pun gitu Kak. Heeh. Nggak bisa langsung bisa gitu. Emang harus diajarkan pelan-pelan. Oh. Ada teknik-tekniknya. Betul. Ada Tekniknya. Heeh. Goreng donat juga. Benar. Kalau enggak kan dia pertama kalau itu kan prosesnya memang resepnya sama, Sama. tapi kadang-kadang enggak ngembang dia kan. Iya, betul. Hanya ngembang hanya sebentar, hanya di air aja gitu kan sama raginya kan. Nanti kan ada lagi proses pengembangan Iya, lainnya, betul. pengembangan. Nah, kalau itu yang enggak itu tuh enggak paham tuh dia gagal gitu. Iya. Dan besoknya biasanya donat tuh bisa keras kan ada Kak? Iya, Kalau betul. udah sejuk besok tuh Heeh. pasti keras. Itu di Ah. teknik penyimpanannya biasa. Iya. Jangan disimpan di tempat Terbuka. harus tertutup ya, Iya, tidak masuk angin gitu orang. Dan itu juga kali ya pengaruh dari cuaca juga ya raginya tuh ya Kak ya Bang ya. Kalau panas mereka cepat kembang. Iya, Kalau hujan lama. lama. Jadi kalau mau buat donat dia cuaca Jadi dulu. cuaca dulu. Atau bisa jadi ini Kak, kalau misalnya kapan lah kita nak produksi kalau nak hujan ya? Itulah. Bisa ada cara Ah, lain cara pakai lain. lemari proofing bisa. Oh ya, lebih ini ya Kak ya, dia lebih hangat gitu Lebih nggak hangat. kena. Iya sih. Nah kalau abang sendiri bisa bikin kue Bang?
Pemasaran kali. Iya, suami bagian pemasaran. Oh, kakak nggak mau tahu lah ya pokoknya. Nggak mau tahu. Soalnya saya nggak cocok di pemasaran, introvert. Jangan gitu kan. Sama sih Bu. Iya, saling melengkapi Yang satu sama lain. ngurus apa buat produk, saya ngembangkan di pemasaran. Oh, Karena berarti di pemasaran kan juga kita ada beberapa trik ya, kita ada sembarangan juga kan. Cara berinteraksi dengan pelanggan, terus kita memanfaatkan apa media sosial itu juga dengan optimal, seperti kita menggunakan iklan juga itu kan ada beberapa cara gitu. Kak, memang abang beriklan. Oh iya, iya. Iya. Tadi kan abang udah bilang masuk ke media sosial juga ada Kita konten juga ada dianggarkan sih Bu, jadi dari hasil keuntungan juga akan kita anggarkan untuk iklan. iklan kayak Karena, tadi. itu penting menurut saya karena ya kita harus mencari pelanggan baru terus gitu dan menjaga pelanggan lama gitu. Sip. Tetap. Setuju. Nah itu dia tuh triknya ya buat UMKM ya. Jadi biar nggak lari kemana-mana pelanggannya. Kalau roti udah roti. Kan gini bang, kalau sama kakak ya, kalau roti itu kan banyak nih orang-orang kan jual ada apa sih namanya brand besar lah misalnya Iya, gitu tempat yang talah ya. Nah, itu kan jualan juga roti kan dengan selera orang juga, ada kan trik penjualan dengan diskon dan sebagainya. Kalau abang nih sama kakak nih ada nggak sih model-model kayak diskon gitu atau apa? Kan ada juga orang yang tak mau diskon tuh kak. Iya. Karena dia nanti ngarapkan diskon gitu. Ada yang bilang itu. Iya. Nah, nggak Kami mau. nggak ada sih. Nggak ada. Diskon juga. Emang pure dari rasa Jadi kalau ketagihan memang mereka kan memang banyak. rotinya misalkan gini ya, roti misalnya nggak habis sudah beberapa hari kan memang kita target sih habis gitu Bu. Karena kita udah bisa baca Pasar. produksi gitu kan untuk besok gitu. Jadi sekira-kiranya memang ada lah, pasti ada tuh beberapa hari memang ada roti yang memang udah habis tuh. Nah itu biasanya untuk makan bareng-bareng. Oh, karyawan. Iya. Harus dihabiskan sama Harus. nggak usah dijual lagi Nggak gitu. bisa dijual lagi. Untuk kita langsung makan sendiri gitu. Ataupun kita bagi-bagi sama tetangga biasanya. Ataupun ada kegiatan, Iya biasanya sih. kegiatan gotong Gotong royong, royong. atau kadang kita kasih. Gitu. Oh iya, iya. Jadi itu salah satu ya model-model CSR sih menurut saya. cerita benar. Iya. Itu kan trik gak ya? Iya. Trik. Ya kan enggak semuanya harus kita jual gitu kan. Jadi beberapa produk yang memang enggak standar gitu kan. Nah, itu biasanya kita bagikan gitu. Tapi yang saya bawa hari ini standar semua. Standar semua. Ya alhamdulillah. Kami udah makasih dah bang. Enak nampaknya tuh. Udah dari tadi bu abang nih kuenya nih ngiler lah ya. Pokoknya bikin ngiler gitu ya bang ya. Jangan sampai apa tuh jangan sampai tak jadilah. Kalau belum rasa belum tahu ya. Berarti memang sih setiap orang tuh punya produk unggulan, punya rasa ya kak ya. Apa ke kakak ini kan pasti ada karyawan kan. Ada. Nah, yakin gak sih perubahan rasa dari apa yang dibuat? Karena pasti beda kak. Misalnya saya buat donat sama mertua saya kan beda rasanya. Iya. Dan karena beda lah pokoknya caranya dia buat gitu kan. Ada yang kadang diuleni sampai kalis. Kalau kita kan kadang ada yang endang gitu. Nah gimana kak? Kalau untuk ini sih semuanya kita tertakar kak. Jadi kita ajarkan ke karyawan tuh, oh ini takarannya harus sekian, ini sekian. Jadi insya Allah semuanya akan sama. Sama. rasanya. Iya. Dengan karyawan, dengan tangan kakak pun sama. Iya. Soal semuanya tertakar. Ada SOP lah gitu. Oh iya iya Yang betul. Ada buat SOP-nya. kayak apa gramasi lah ya. Iya. Misalnya beratnya harus sekian gitu kan. Terus suhu harus sekian. Kalau suhu belum nyampe nggak boleh dilakukan penggorengan atau nggak boleh pemanggangan gitu. Nah itu sih yang apa ya, biar rasa itu tetap konstan itu harus dibuat standar. Harus dijaga. Iya harus dijaga. Betul Karena biar. kan goreng nggak bisa langsung, misalnya buat donat kan digoreng ya, nggak boleh langsung goreng-goreng, tapi harus ada indikator suhu yang menunjukkan itu kapan boleh digoreng gitu. Itu abang belajar sama kakak di mana tuh kan pasti kan ada ndak segampang yang kita kan misalnya kami lah ya buat di rumah kan ndak pakai suhu ndak pakai apa gitu, cuman kita lihat oh ini udah dirasa gitu kan udah mulai panas, kita kan lihat tuh gimana panasnya gitu kan. Kalau kakak ini ada peralatan apa aja kesiapan untuk roti gitu kan, ada pemanggangan ada alat ukur itu ya. Dan Kalau terus ada- open itu udah ada pengukur suhunya sih Bu, langsung di opennya. oh open digital nih Enggak, masih Enggak yang sih, yang manual. gas. yang gas Gas, cuman udah suhunya. karena kemarin kita buatnya modif ya. Oh, Request pantas. gitu. Pantas. Kita pergi ke tempat pembuat open, kita buat dengan sesuai yang kita mau.
yang ada Kita suhunya. harusnya, Ada suhunya, betul, betul. harus Jadi api seperti ini. Nah itu sih, jadi pas kita manggang kan enak nih kalau sesuai yang kita butuhkan gitu, jadi enggak apa ya, enggak canggung lah gitu. tak ngira-ngira. Tak kira betul. Ah. Berarti ini udah pasti suhu sekian, jam menitnya sekian, tarik gitu angkat. Iya. Itu. Jadi tidak perlu lagi kita nak bimbang ngintip. Oh iya sip. Paham dah. Luar biasa. Ini baru kerja cerdas. Kerja cerdas. Nggak apa tuh, nggak buang-buang waktu ya kan. Betul sih ya, semuanya gitu Kak Bang, Kak kuenya. Iya. Semua diperlakukan begitu. Iya. Kalau penggorengan tuh emang ada pengukur suhunya sih juga. Jadi kita celupin di Minyak. minyak gorengnya tuh. Jadi Suhunya. kedetek gitu. Oh suhunya udah sampai, ya udah Masukkan. apinya jangan terlalu besar. Harus Kecilin. itu apinya apa? Harus Konstan, Ah, stabil. Stabil. Nah, itu harus Kalau misal suhu turun, naikkan sedikit. dinaikkan. Jadi harus pandai mainkan api sih. Harus pandai bermain api. Bermain api. Nah ini nih kakak nih ya Bang yang ngomongin Bang. Kadang-kadang kalau suhu juga pengaruh suhu luar tuh, Bu. Kalau hujan kan dingin ya, Iya. itu juga apinya juga harus dinaikin. Karena suhu bisa turun nanti untuk. Nah makanya suhu perlu dijaga sih. Itu teknik-teknik itu kan yang kadang-kadang orang tidak memperhatikan itu, Nah, itu. gitu. Kalau kita kan ribet amat nih kayak gitu kan, Iya. tapi padahal itu hal yang penting dalam itu ya, proses itu pembuatan kue gitu ya Bang ya, perfect. Anak sekali gitu ya Bang ya, sampai detail gitu ya. Iya. Ini yang punya detail kayak gini nih, abang ke kakak nih yang Saya. memang, oh memang gitu. Soalnya biar apa? Biar enak ditinggal gitu loh, Kak. Kalau misal mereka pakai kira-kira agak susah di karyawan. Takut Takut gosong, pas. nggak pas. Jadi kan ada waktu-waktunya. Misal kalau sekian menit, oh ini udah harus diangkat. Ngomong-ngomong, alat yang abang punya tuh kalau misalnya dari mesin ya Bang, apa tuh Bang? Alat yang abang punya? Kalau untuk saat ini kita punya alat mixer, itu kapasitasnya 20 liter. Terus oven gas, Lemari proofing terus lemari proofing. Oh ada ke almari proofing. ada satu. Terus rak pengembang Rak, Pengembang tuh rak, maksudnya? Rak pengembang. apa ya? untuk Nyimpan rotinya tuh, Kak. roti-roti gitu. Ada rak khususnya. Karena kalau dihampar-hampar gitu kan makan ruang gitu Kak. Dia kayak lemari gitu, Jadi harus Kak. disusun di lemari, jadi lebih efisien tepat sih. Oh Dan gitu. nggak bakal tempat. Ada alat lemarinya untuk penyimpanan kue gitu ya. Kulkas, Kulkas, showcase, Kulkas. Apa Terus tadi? penggoreng. showcase, pendingin, showcase. Pendingin. Showcase, showcase itu ya yang kayak apa yang segi empat yang besar Iya, gitu, kayak untuk seperti es kulkas. krim. Untuk nyimpan es krim gitu ya. Jadi apa tuh lengkap lah semua, alhamdulillah gitu Kak ya, Bang ya. Tapi kan ada juga Bang orang-orang yang mungkin belum menyimpan barang-barang itu, peralatan belum lengkap gitu Bang. Kayak abang tadi kan kok saya tengok sampai ada alat ukurnya apa segala macam gitu kan. Kan banyak orang-orang yang memang buat roti itu ya manual lah gitu. Yang penting ada gitu. Kalau menurut abang perlu ya barang-barang seperti itu Bang, untuk keamanan dan juga untuk jaga produk kita gitu. Perlu sih, karena kan kita kan konsisten produk kan harus kita jaga juga sih Bu. Jangan hari ini enak besok enggak. Itu kan nanti pelanggannya juga hilang datang kayak gitu. Karena produknya enggak konsisten gitu. Itu sih. Ada nggak memang mau nambah lagi jenis produk lainnya selain roti yang udah Abang 37 berapa? 30-an jenis. 30 jenis. Ada nggak mau nambah lagi, genapkan sampai 40 gitu? Pasti ada, Kak. Ada sih nanti. Soalnya kita harus berkembang terus. Update terus Iya, ya. jangan stagnan di situ terus. Mm. Kadang kan pelanggan tuh bosan yang ini, pengen yang ini, yang ini, yang ini. Tapi yang lama tetap dibuat. Tetap. Karena gini Kak, aku tuh sekarang ini kan mohon maaf ya, biasanya kan anak-anak muda sekarang ini kan nemu lagi kayak kue apa tuh di cake di Pandan Malaka. Pandan Lagi Malaka viral juga tuh. viral. Terus kan yang anak-anak muda apa tuh namanya, Bun apa milk bun kan juga dulunya kan Viral. viral gak. Terus yang viral sekarang tuh kan banyak tuh Iya. anak-anak muda. Apakah ada rencana nak buat yang viral gitu Kak? Kalau untuk yang viral saat ini kayak roti ya, yang salt bread itu belum. Yang itu kan yang gurih-gurih, Iya, ada gurih. ada bawang putih kan nggak salah ya, ada bawang putihnya tuh kan. Gurih dia. Heeh. Belum sih untuk saat ini. Soalnya dapur belum memadai.
udah enggak ini dah Tetang- ketanganan ketanganan. sama yang ini. Itulah ya kak ya. Karena untuk melahirkan produk baru kan kita juga harus ini ya Bu ya, Trial. harus Trial error. pikirkan juga apa terkait konsumen juga Iya. kan. Kita kan juga harus analisa tuh konsumen senang produk-produk yang kayak gimana, terus kita harus buat produk yang kayak gimana gitu. Nah itulah untuk menghasilkan produk kan juga kita harus analisa dulu sih. Jadi jangan sampai nanti kita buat produk asal-asal ya nanti juga bakal asal-asal juga gitu. Maka Iya. harus ada data sih nanti untuk buat produk. Survei ya. Survei. Kadang Laku kita dah. juga ini sih kita buat produk, nanti kadang kita tes gitu, kita posting gimana respon pelanggan gitu. Nah kadang nggak semua produk kita diterima pelanggan. Benar. Cuman dari produk yang nggak diterima pelanggan itu kita belajar gimana produk kita lebih sempurna sih Bu. Oh gitu ja Iya. berarti ya. Karena waktu itu kita buat Milban ini juga dulu kan sebelum viral Thailand. itu udah buat. Thailand nggak salah ya? Iya, ini viral karena itu kan istri Raffi Ahmad posting. Oh iya. Sebelum Yang viral daerah. kita udah buat Bu waktu itu. Sebelum viral kita emang udah ada. Udah buat kita. Kenapa pula jadi itu? Alasannya apa? Misalnya bisa diperbaiki, upgrade terus banyak Waktu itu gitu. Milban kita memang kurang sempurna waktu itu, dari rasa juga kurang mendukung. Tapi dari situ kita riset terus kita apa ya terima masukan dari pelanggan, akhirnya terciptalah Milban yang sempurna seperti ini sekarang. Pas kebetulan viral juga kan. Pas kebetulan produk itu juga sempurna, udah sempurna, terus viral. Nah itu kemarin sempat penjualannya juga Naik. Naik itu. melesat ya. Iya Permintaan benar. juga tinggi ya. Nggak salah yang buat Milkman nih ada juga nih yang di depan ini nih di Jalan Penjara juga ada tuh. Ada tuh ya toko kue yang buat ini juga gitu. Yang orang banyak beli gak di situ tuh kan. Tapi ada juga toko kak, dia ndak mengandalkan oh ini viral, tapi dia tetap berjualan sesuai dengan apa yang udah ada selama ini gitu. Iya. Kita juga sama sih seperti itu Bu, kita jual juga siapa yang ada sih. Sama, cuman pas kebetulan ya produk kita waktu itu kan Milban belum diterima orang. Betul. Awalnya apa? Cuman kita riset, kita lihat apa dari pelanggan masukan-masukan, akhirnya kita sempurnakan Milban yang sekarang. Pas kebetulan waktu itu viral, nah jadi melesat gitu. Karena Milban yang dulu enggak seperti ini. Beda dia. Dulu Milban yang lebih kita buat. mungkin bahannya lebih kasar atau ini lebih empuk gitu atau gimana? Salah satunya roti juga. Roti kan kita upgrade terus. Dulu dari mixer yang 7 liter naik ke 20 liter. Nah, kan akan semakin halus tuh. Oh ya. iya. Nah, dari situ pengaruh juga gak ya? semakin baik. Oh pengaruh nggak ya bang? Pengaruh. Dari alat mixer itu juga pengaruh. Karena kekuatan untuk mengkaliskan Nah, adonan mencampur. tadi itu, kalau dia kecil kan ibarat kekuatannya lemah gitu. Tapi kalau kekuatannya besar gitu kan, dia akan semakin bagus sih. Oh itu kan kadang ke teknik-teknik kayak gitu kan yang kadang sulit ndak kita sampai ndak kepikiran sampai situ gitu bang. Udah pengalaman gini kan orang kan oh ya udah tahu gitu kan. Udah kan ada nih bang orang ya resep donat tuh dibuat jadi roti. Kalau donat digoreng, rotinya dipanggang. Iya, saya juga gitu. Kan kayak gitu. Saya juga gitu tuh roti yang untuk donat biasanya saya panggang gitu. Jadilah roti gitu. Iya. Kalau donat kan digoreng gitu Iya, kan. digoreng. Tapi tetap yang namanya empuk kan gitu kan tetap empuk. tetap Kalau empuk. di donatnya empuk pasti di roti juga Rotinya empuk. Iya. Itu enak. Cuman versi cara masaknya aja gitu ya. Nah kakak sama abang nih kalau seandainya mau pesan kepada para UMKM lainnya yang baru merintis gitu, yang sesama roti ataupun yang di luar roti itu apa sih kak sama abang nih pesan-pesannya biar tetap semangat, kemudian tetap juga bisa menjaga kualitas gitu kak? Pastinya produk sih kita harus jaga sih Bu. Produk harus kuat, ibarat terus saling ini sih masukan dari pelanggan juga harus kita terima gitu. Jangan sampai pelanggan misalnya komplain kita langsung merasa gimana gitu. Tapi dari komplain pelanggan itu sebenarnya salah satu penyempurnaan produk sih menurut saya. Itu harus kita terima, ya produk kita juga akan semakin baik. Terus rasa juga kalau bisa konsisten lah gitu kan, jangan sampai berubah-ubah gitu kan. Nah, terus
terus ya tadi lah pemasaran juga ya, manfaatkanlah media-media sosial, terus saling kolaborasi juga, baik itu pemerintahan, terus dinas-dinas kayak BUMN juga itu harus kita kunjungi ya, jajal dulu kerjasama lah, kerjasama. ya. Luar Nah, biasa. terus apa? Izin, nah itu juga penting, kayak halal, kayak kita juga udah ada sertifikat halal sih Bu. Ada sekitar, kita punya 30-an produk ya, jadi yang udah tersertifikasi halal itu 29 produk. Nah, masih ada sih yang nanti mungkin insya Allah lah nanti akan kita susun. Karena kebetulan memang yang mendanai halal ini Pertamina juga tadi. Oh, asik ya. Kan Darwati ini Dari- salah satu binaan Pertamina. Berarti dukungan dari pemerintah Iya, keren. karena kan Pertamina juga kan usahanya pemerintah gitu. Iya betul. Oh betul, berarti ada ya dukungan gitu. Izin, Luar biasa, terus izin PRT juga sebaiknya diurus gitu kan, karena seperti kita kan PRT juga udah ada gitu kan, dengan kunjungan dinas kesehatan ke tempat kami mengevaluasi, nah itu akan lebih menyempurnakan lah proses-proses produksi gitu. Jadi campur tangan mereka juga sangat mendukung untuk kemajuan sih Bu, kayak dinas kesehatan. Terus kemarin yang audit halal kita juga dari PT Bepom. Skupindo, itu mereka melakukan audit, nah itu juga memberikan masukan gitu. Wah, seperti ini biar terjamin kehalalannya. Swasta ada juga dukung ya Bang ya? Skupindo BUMN juga. Oh, BUMN. Bagian inspeksi dia. Hmm. PT Skupindo itu persiapan apa? BUMN ya. BUMN. Terus yang swasta lain ada dukung nggak Kak, Abang? Kalau saat ini sih pihak swasta belum ada sih, kayaknya Belum banyak ada, lebih masih ke dari ke ini sih, pemerintahan. pemerintahan sih. Oh, luar Kayak biasa. Pertamina. Berarti ya. Nah kalau kakak sendiri ada tambahan nggak Kak tentang gimana sih untuk apa sih namanya berbagilah sharing dengan kesuksesan terhadap UMKM yang baru merintis. Terus ada lagi nggak kerjasama lainnya selain tadi Skovindo, kemudian juga ada dari BUMN lainnya gitu, yang ikut membantu lah proses jadi sertifikasi halal ya Bang ya? Atau bantuan dana nggak ada belum? Dana sendiri lah kayaknya tadi. Kalau dana tuh kita enggak dana sih waktu itu alat. Itu Alat. dari Pertamina. Jadi Oh, dari Pertamina Pertamina. waktu itu ngasih kita lemari proofing. Oh, secara itu Iya. luar biasa. Sekali lagi Pertamina. Dari Pertamina. Makanya biasanya dari situ lah Bu, Pertamina biasa order juga kita. Ada kepercayaan berarti ya Bang ya, Nah, kualitas. Saling bangun Mantap. kepercayaan. Dan kita kan tetap kita jaga juga, mereka udah kasih alat ya, jangan sampai alatnya nganggur gitu ya. Betul Malah betul. kalau bisa kita pakai sampai rusak gitu. Kalau rusak nanti lapor lagi, Iya. boleh di yang upgrade ya, yang buat Pertamina gitu ya. Ya lah ya Bang ya, banyak yang dukung lah ya Bang ya, terutama dari pemerintah juga terhadap sertifikasi halal. Itu yang penting ya Bang ya. Terus yang penting juga Apa tuh? ini ya Maya, Mm-mm. pastinya itulah tadi tuh kedekatan sama Sang Maha Pencipta, Kuasa. betul. Ada juga kan Mm-mm. harus ada inilah CSR gitu lah Bu ya. Iya sih, CSR betul. gitu. Semacam itu kita bagi atau apa gitu kan, itu juga penting sih kita lakukan gitu kan. Karena kan kalau bisa jangan sampai sukses sendiri gitu, tapi bareng-bareng dengan yang lain. Terus kawan-kawan juga kita rangkul Bu, ini yang kayak misal punya apa ya, saling penjual toko kue gitu kan, itu kita rangkul, bukan kita jadikan apa ya, pesaing gitu. Pesaing, betul. Tapi kita rangkul, kita gimana sih kok kita bisa kolaborasi gitu. Ini saya punya roti ini, bisa nggak dibantu dijual di sana, biasa kan gitu. Mereka ada produk ya, misal beberapa toko di Pontianak ini, toko-toko cemilan yang di kota Pontianak ini kita ajak kolaborasi gitu. Ya, Jadi tidak meninggalkan mereka punya gitu. toko, mereka jual produk kita juga. Oh, produk dia juga di tempat abang gitu. Biasanya kita ada juga produk Barter. mereka kita angkatkan ke kita. Barter itu ya. Biasa kita gitu. Nah, itulah ya. Itulah rezeki itu bukan hanya rezeki kita, kalau kita lebih banyak kepada orang lain, rezekinya juga banyak gak gitu, dikasih porsinya ya sama Yang Maha Kuasa itu juga campur tangan Tuhan gak ya, enggak ya Bang ya. Jadi bukan gak kita usaha seorang gitu, tapi Tuhan juga ikut andil juga dalam kesuksesan kita. Ya lah, makasih Abang
Bang Robin, asik ya ngobrolnya ndak? Rasa kita kayak gimana gitu cerita ya. Tapi ya itu dengan cerita kita nih bisa memberikan semangat juga buat para UMKM lain gitu kan. Dan juga bisa semoga ya roti ini bisa bertahan dan makin maju selanjutnya, seterusnya makin maju dan upgrade terus ya Bang ya, sampai kapanpun dan bisa kalau bisa merangkul yang lainnya, banyak nambah lagi karyawan tadi 8 ya Kak ya. Iya, 8. 8 kali lipat lagi mudah-mudahan, amin. Nah, baiklah Bu Abang, makasih di siang hari ini. Tadi kita udah ngobrol bersama Bang Robin ya, Bang Robin Januardi, owner The Roti, dan juga Kak Dahlia, motor penggerak di The Roti ini. Bu Abang, makasih juga buat semuanya. Dan nanti kalau ada juga yang ingin bergabung di Pro4 RRI Pontianak, silakan ya datang ke Pro4 untuk hadir di acara Bejajak ataupun teras UMKM kita di siang hari ini, yang hadir dari Selasa dan juga Kamis. Makasih Bu Abang, sampai ketemu lagi. Makasih ya Bang ya. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.